Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisdiawati Muharrama Basai dengan NIM 330100100129 dengan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Pembangunan Masjid Agung Pemalang telah selesai 100% dan diserahkan dari pihak kontraktor kepada pemerintah daerah Pemalang tanggal 27 Maret 2020 lalu. Yang menarik, ada perubahan nama masjid 4 lantai ini. Yang dulunya dikenal dengan Masjid Agung Pemalang, sekarang berubah menjadi Masjid Agung Nurul Kalam. Sebelumnya Masjid Agung ini sudah mengalami beberapa kali rehab bangunan. Periode Bupati Slamet Haryanto, Bupati Munir, dan Bupati Makroes. Dan terakhir saat Bupati Haji Junaidi baru dilakukan pemugaran total. Menurut Ketua Pembina Masjid Agung Pemalang, Muntoha, Sabtu 17 Oktober 2020, nama Nurul Kalam diambil dari ulama yang dipercayai sebagai pendiri Masjid Agung di masa lampau. Sekitar tahun 1700-an, Mbah Nur Kalam sebagai pemuka Islam yang berpengaruh saat itu membangun masjid tersebut. Yang sebagai ulama dan nasihat bupati kala itu percaya pembangunan masjid juga atas izin atau perintah bupati, diyakini masa itu adalah masa kejayaannya Mataram Islam. Itu dapat dilihat dari tata kata hampir sama seperti di kota atau bupati di wilayah Mataram lainnya, yakni pusat pemerintahan berdekatan dengan Masjid Agung dan alun-alun, ujarnya. Muntoha menambahkan awal ide pembangunan memang dari Bupati Pemalang Haji Junaidi. Ia bahkan tempat menyarankan untuk meminta izin kepada pendiri Masjid Agung. Penggalan sejarah berdirinya Masjid Agung Pemalang tidak bisa lepas dari sejarah perkembangannya penyiaran agama Islam di Kabupaten Pemalang. Menurut catatan para sesepuh kita di Pemalang bahwa dalam sejarah Pemalang mencatat nama-nama pembesar antara lain Pati Sampun. Pada zaman itu, menurut cerita para orang tua sesepuh kita, ada seorang utusan dari penguasa Banten yang datang ke Pemalang. Utusan tersebut bernama Nur Kalam atau Mbah Nur Kalam. Makamnya di belakang Masjid Agung Pemalang. Utusan tersebut menghadap Kanjeng Bupati Pemalang menyampaikan maksudnya untuk mengambil pusaka berwujud keris yang bernama setapak yang katanya tertinggal di Desa Penggarit, Kecamatan Taman. Setelah diizinkan untuk mengambil keris tersebut, maka Mbah Nur Kalam berhasil membawa keris tersebut dan kembali ke Banten dengan perahu. Tetapi apa yang terjadi? Bolak-balik perahu itu dan mendarat masih saja di pantai Pemalang. Akhirnya beliau tidak dapat kembali di Banten lalu bermukim di Pemalang. Kemudian menyiarkan agama Islam di Pemalang dan mendirikan masjid kecil. Masjid tersebut diurus oleh beliau sampai beliau wafat. Pada waktu pembangunannya beliau, Mbah Nur Kalam, dibantu oleh Pati Sampun. Mbah Nur Kalam juga memperoleh sebutan sebagai Mbah Kauman. Setelah beliau wafat, maka masjid tersebut diurus oleh umat Islam. Namun tidak tercatat nama-nama pengurusnya, yang jelas diurus oleh umat Islam yang berada di sekitar masjid tersebut. Hanya saja perlu dicatat beberapa nama ialah Mbah Said bertempat tinggal di Desa Pegatungan. Beliau dimakamkan di Desa Pegatungan dan beliau adalah salah satu dari putra Mbah Salamuddin Arga Kusuma, keturunan Muataram. Menurunkan kebanyakan para ulama di Pemalang dan makamnya berada di Desa Pedurungan Taman. Mbah Zaid mempunyai seorang putra bernama Nawawi Kubro yang biasa disebut Mbah Khotib Anom yang langsung bertanggung jawab dalam pemeliharaan Masjid Agung Pemalang. Nawawi Kubro mempunyai beberapa putra, tetapi yang terkenal ialah Kiai Haji Arhubi. Beliau menjabat penghulu
Landrat Pemalang dan sebagai penanggung jawab dan pemeliharaan Masjid Agung Pemalang. Beliau wafat pada tahun 1956 setelah Kiai Haji Argup tidak menjabat penghulu Landrat dan tidak mengurus Masjid Agung Pemalang, maka pengurus Masjid Agung adalah dipegang oleh PKM, pengurus Masjid Agung, sebagai lembaga semi